Oke, hai semuanya, sofam-sofamku, jumpa lagi dan balik lagi denganku Eka Kusina Seko Seng. Hai semuanya ya. Oke, kita akan membahas zodiak lagi untuk hoki ular kayu ya. Sekarang gilirannya untuk si Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus di hoki ular kayu 2025. Yuk, kita kepoin ya untuk kamu para Capricorn ya. Gimanakah ular kayu kamu, hoki kamu seperti apa? Yuk kita kepo ya. Oke. Doa dulu ya sofam-sofamku ya. Ada Nine of Pentacles ya. Ace of Swords. Oke. Eight of Cups ya. Three of Cups ya. Five of Wands ya. Eight of Wands ya. Queen of Swords. Seven of Cups ya. Queen of Pentacles. Seven of Pentacles ya. Seven of Pentacles dan bottom of the decknya Ace of Pentacles. Udah kelihatan keuangan banget ya. Kamu lagi mengalami masalah keuangan banget ini. Oke, untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus di hoki ular kayu ini kamu terkoneksi. Di sini ada energinya dari Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius ya, Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, Fire sign, Leo, Sagittarius, 12 zodiak masuk. Tapi yang paling terkuat di sini ada energinya Virgo. Yang paling terkuat ya Virgo, Gemini. Aku menangkap energinya si Leo juga ya. Pisces juga ada. Taurus ya, aku ngerasa kok ada Taurus juga di sini. Dari tadi aku nggak tahu sih, tapi aku pikir apa hanya khayalanku aja ya, tapi ternyata iya Taurus ada. Oke. Untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus di hoki ular kayu ini ya, yang ku tangkap untuk kamu ini energinya di sini aku ngerasa gini sih, kamu udah lama kerja ikut orang, kamu udah jadi karyawan lama, jadi staff ikut orang, kerja di perusahaan ya. Di sini aku ngerasa kamu tuh ada satu waktu tuh merasakan suatu titik kejenuhan dalam pekerjaan kamu, dalam karir kamu ya. Kayaknya gini sih, secara pekerjaan itu kayak nggak bisa memenuhi kebutuhan kamu, kayak kok aku kerja lama kok gajiku segini-gini doang gitu. Meskipun gaji kamu mungkin dipandang orang lain
di mata orang lain tuh gaji kamu tuh lebih daripada cukup, tapi kamu sendiri tuh merasa kayak, kok aku merasa nggak puas ya, cuma begini doang. Dan di sini aku ngerasa tuh kayak kamu punya banyak planning ya, pengen misalnya kamu pengen umroh, ngumrohin orang tua atau naik haji, atau mungkin di sini kamu ada yang pengen beli rumah, beli mobil, atau pengen sekolah lagi, upgrade ya, upgrade secara pendidikan, secara intelektual ya, kamu pengen sekolah atau mungkin kamu pengen mengambil suatu kursus, atau mungkin di sini kamu juga ada yang pengen bisa liburan ke luar negeri, atau apa kayak kamu tuh bener-bener punya banyak suatu keinginan, punya banyak tuntutan. Tapi kalau kamu hanya mengandalkan gaji ini doang, kayaknya nggak akan cukup, ya. Di sini kamu juga ada suatu keinginan untuk membuka usaha sendiri, pengen mandiri secara finansial sendiri. Tapi kamu masih merasa takut, apakah pilihanku ini tepat? Karena kamu juga sudah apa ya, sudah punya planning, sudah cari apa ya, kayak kamu tuh bener-bener tuh bukan hanya cuma planning doang, kamu sudah terjun ke lapangan, kayak misalnya kalau pengen buka usaha ini, modalnya seberapa, terus bahan bakunya di mana, terus kamu mau menyasar produk ini buat kemana, kamu udah tahu. Tapi cuma kamu itu dalam hati itu berkonflik, apakah pilihanku ini tepat atau enggak untuk memulai usaha baru. Karena usaha bisnis ini tuh bener-bener sangat banget menjanjikan daripada aku ikut kerja sama orang. Kenapa aku nggak pilih belajar mandiri, karena kan yang namanya kita umur kan juga nggak selamanya muda ya, kita kan semakin bertambah tua seiring berjalannya waktu, kekuatan fisik kita juga akan semakin lama juga akan semakin merapuh juga. Kalau kita kerja ikut orang juga nggak bisa, aku juga harus punya dana simpanan untuk masa tuaku nanti juga, itu yang kutangkap untuk kamu, ya. Kamu yang jelas pengen kestabilan secara finansial lah, yang kutangkap itu untuk Scorpio ya. Jadi kamu benar-benar udah ini pekerjaan kamu, bisnis kamu bukan bisnis yang bisnis apa ya, bisnis kecil gitu enggak, ini lebih mainnya lebih bisnis yang gede. Mungkin kamu buka usaha restoran, bukan restoran kecil, restoran mewah, atau mungkin kamu mau tanam saham, atau mungkin buka perusahaan sendiri, intinya itu sih ya. Yang lebih mendatangkan lebih banyak cuan lah untuk kedepannya gitu. Karena kamu punya banyak planning yang lebih gede ya, gitu. Oke, itu ya untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Kalau untuk cinta, oke, untuk cinta gini sih, kayaknya kamu lagi nggak memikirkan tentang cinta dulu sih, karena kamu lagi terfokus sama finansial, kamu pengen mencari suatu kemapanan, jadi kayak kamu lebih menginginkan untuk sendiri dulu. Ya, untuk kamu yang masih melajang, masih jomblo kayak kamu tuh belum apa ya, belum punya ketertarikan soal lawan jenis sih. Kayak ya kemarin kan aku udah pernah putus, aku pernah ditinggal mantan, ya udah itu masa lalu dulu. Aku sementara waktu ini adalah fokus untuk kerja dulu. Karena kalau aku udah stabil secara finansial, nanti juga cinta itu relasi itu juga akan datang dengan sendirinya. Yang penting aku stabil dulu secara keuangan, intinya gitu. Sambil aku mencari finansial yang mapan, aku juga mau menata hati dulu. Aku mau sembuh dulu dari trauma, karena di masa lalu aku pernah dikhianati seseorang, pernah diselingkuhi, aku pernah dikecewakan. Jadi, aku sebelum membuka hati yang baru, lebih baik aku membuka peluang baru dulu untuk yang tempat lain kayak bisnis sama keuangan, juga menyembuhkan kesakitan kamu dulu. Itu yang untuk kamu ya, untuk Capricorn yang masih single atau yang udah jadi duda atau jadi janda ya. Kalau kamu yang masih udah menikah, mungkin di sini gini sih, kalau yang udah menikah ya, kamu sudah punya pasangan, udah menikah, aku rasa kamu sama pasangan kamu lagi berkonflik ya, lagi diem-dieman, tapi ini ada satu kesalahpahaman ya, ada cekcok antara kamu sama si dia, ada argumen antara kamu sama si dia karena beda pendapat ya. Beda pendapat tentang apa ya, mungkin masalah sepele jadi gede gitu loh. Jadi kayak misalnya tentang ngurus anak, nilai anak yang anjlok turun, kamu berantem sama pasangan kamu sampai marahan, atau di sini tentang ekonomi, tentang mengatur keuangan, atau tentang pasangan kamu yang mungkin kurang
apa ya, kurang perhatian sama keluarga, kamu sama anak kamu terus sering ditinggal dia kerja atau lain sebagainya. Jadi ini kayak lagi ada argumen, lagi ada perang dingin antara kamu sama si dia ya. Mungkin kamu yang sering ngomel-ngomel karena kamu capek, "Aku kok selama ini kok aku kerja sendirian, kok aku berusaha mati-matian sendirian, sementara kamu enak banget ya cuma kerja doang, berangkat pagi pulang sore. Kamu udah pulang, lihat istri kamu udah tidur, lihat anak kamu udah tidur, kamu udah nggak peduli sama sekali. Kamu tuh gimana sih?" Gitu loh. Itu yang kamu kesalkan ke pasangan kamu ya. Oke, itu untuk Capricorn ya, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Yuk kita lihat klarifikasinya. Oke. Pertualangan yang seru. Orang ketiga, kecemburuan. Ya. Ada kejutan yang membuatmu tercengang. Surprise ya. Oke. Membeli sesuatu yang tidak penting ya. Oke, dan di sini ada ajakan dinner ya. Dan bottom of the deck-nya refreshing, puncak udara segar. Oke, untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus di hoki ular kayu ini ya, yang kutangkep untuk kamu ya, energi tambahannya ya, kamu akan menikmati banyak petualangan-petualangan seru ya. Kamu akan menemukan hal-hal baru yang akan kamu coba, terutama dalam hal bisnis baru. Kamu akan belajar banyak banget tentang bisnis baru kamu ini, dan ini juga akan menjadi suatu petualangan yang sangat seru gitu ya. Atau mungkin kamu juga akan ada suatu perjalanan bisnis yang bisa keluar kota, luar negeri, bisa luar provinsi ya. Kamu akan menemukan suatu petualangan-petualangan baru dalam kehidupan kamu. Ya, akan membekas di hati itulah ya. Nah, di sini ada mungkin ketemu orang-orang baru yang mungkin kamu nggak sangka gitu. Jadi kayak kamu belajar dari ketemu orang baru ini gitu ya. Oke, jadiin sebagai pengalaman ya. Oke, orang ketiga atau kecemburuan ya, hati-hati. Yang namanya hidup tuh kita nggak selamanya orang itu suka sama kesuksesan kita. Ada lah orang yang nggak suka sama pencapaian kita. Jadi kamu harus hati-hati ya. Oke, di sini ada satu kejutan yang membuatmu tercengang ya. Mungkin akan ada satu kejutan-kejutan tertentu. Mungkin ya kemarin mungkin sempat ulang tahun, terus ini tahun baru Cina ya. Mungkin kamu akan mendapatkan banyak angpau yang masih lajang ya. Atau mungkin kamu akan mendapatkan hadiah dari sanak saudara atau teman atau seseorang atau ya siapalah gitu ya. Dan ya sini mungkin kamu terlalu impulsif dalam berbelanja, hati-hati juga ya, hanya karena kamu punya banyak uang, jadi hati-hati ya, jangan belanja terlalu berlebihan ya. Tetap sisihkan untuk menabung ya, untuk dana darurat. Dan di sini ada ajakan dinner ya. Ada ajakan dinner dari seseorang, mungkin bisa seseorang yang sangat mengagumi kamu. Dan di sini ada refreshing, puncak udara segar, mungkin kamu akan menghabiskan malam tahun baru Cina ya, mungkin di puncak atau mungkin nginep di villa itu juga bisa ya. Yuk kita lihat klarifikasinya, energi cintanya kamu ya. Aku nggak begitu kerasa energi cinta sih. Ini lebih ke kerasa banget, lebih kuat memang ke hoki banget, benar-benar kamu pengen memanfaatkan hoki kamu, keberuntungan kamu dalam hal finansial. Kamu benar-benar pengen punya keuangan yang stabil sih ya. Gitu. Kamu nggak bisa hidup kalau nggak ada uang. Ya, gitu yang kutangkap untuk kamu.
getting to know each other ya, mengetahui satu sama lain. Oke. Religious factor, faktor religius ya. Passion, gairah. Oke. Orang baru sih ini kurasa. Aku nggak ngerasa energinya ini orang lama sih. Oh, tapi dia orang yang pernah kamu temui di past life kamu dan separation. Oh, ya udah. Pernah berpisah dan pernah menikah juga ya. Oke. Untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus ya di hoki ular kayu ya. Aku ngerasa bahwa ada suatu pengetahuan antara kamu sama si dia ya. Akan ada suatu obrolan untuk menguraikan suatu kesalahpahaman antara kamu sama si dia. Mungkin kamu sama si dia ini punya banyak perbedaan. Perbedaan literatur keluarga, perbedaan ras, suku, budaya, tapi aku lebih nggak memandang ke situ sih, lebih memandangi perbedaan secara pemikiran. Pemikiran kamu sama si dia itu kayak bentrok, bertolak belakang gitu yang ku tangkep ya. Tapi kalian satu sama lain tuh sama-sama saling mencintai. Dan ketika kamu sama si dia itu bersama, kamu tuh menjadi diri kamu apa adanya. Kamu nggak perlu memakai topeng, begitu juga si dia. Jadi kayak kalian tuh satu sama tuh nyaman. Tapi terkadang ya kalian sering cekcok, sering adu argumen karena perbedaan prinsip yang sangat beda banget ya. Oke, mungkin kamunya keras kepala, si dia pun juga sama itu ya. Dan kalian ini punya hubungan past life ya, punya suatu hubungan di masa lalu. Jadi udah saling ngeklop lah satu sama lain, dan sekarang mungkin kamu sama si dia ini sedang dalam situasi sedang berpisah, lagi nggak ada komunikasi, dan dulu mungkin kalian pernah menjalani suatu ikatan pernikahan, lagi break hubungan kalian, atau juga si dia lagi berpisah sama kamu dan dia masih mengharapkan bahwa bisa menikah sama kamu tuh juga bisa ya, sesuaikan aja situasinya. Yuk kita lihat yuk untuk si Capri ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di hoki ular kayu ini kayak gimana. Speaker ya, speaker, berbicara ya, tadi pembicara, yoga. Oke, saran yang harus kamu dengarkan di sini ada teaching, dan di sini ada energy healing ya. Oke, lebih mendekatkan diri ke semesta, ke Tuhan ya ini ya. Oke, time to decide ya, waktunya untuk memutuskan, waktunya untuk memilih, dan bottom of the deck-nya traveling. Oke, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus ya, di hoki ular kayu ini kamu terlalu banyak overthinking ya. Oke, mungkin kamu punya suatu keahlian sebagai pembicara ya, mungkin kamu bisa sering memberikan suatu arahan, kayak kamu tuh menjadi narator ya, di rapat-rapat, atau mungkin kamu bisa menjadi sini juga kamu punya kemampuan untuk menjadi seorang motivator ya, untuk membantu orang-orang yang mengalami suatu down dalam hidupnya, sedang mengalami masalah. Kamu bisa menjadi orang yang memberikan semangat baru untuk orang lain ya. Dan di sini kamu juga mungkin di sini punya kemampuan sebagai pengajar, mungkin kamu ada yang menjadi seorang guru ya, atau kamu bisa mengajarkan kemampuan kamu memberikan berbagi ilmu sama orang yang membutuhkan, itu juga bisa ya. Dan di sini ya, karena kamu terlalu sering overthinking ya, semesta tuh juga menginginkan kamu untuk tetap yoga ya, meditasi, yoga, relaksasi ya, itu penting agar pikiran kamu nggak gampang semerawut ya, gampang semerawut banget. Nah di sini
alirkan energi kesembuhan di badan kamu, di sekeliling kamu gitu ya, agar hidup kamu lebih baik lagi, lebih sehat, lebih natural, lebih bahagia lagi. Dan saatnya sekarang untungnya kamu untuk memutuskan apa yang menjadi keyakinan kamu di dalam hati ya, mungkin tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau kamu udah yakin ini yang terbaik, ya udah ambil aja keputusan bahwa oke, aku siap melakukannya, aku yakin ini yang terbaik untuk aku gitu ya. Dan di sini kamu juga mungkin butuh traveling ya, mungkin kamu juga akan ada suatu pekerjaan tentang traveling, atau kamu mungkin butuh traveling agar kamu merasa lebih fresh, lebih bahagia lagi, nggak gampang overthinking lagi ya, untuk relaksasi sementara waktu tuh juga bisa, untuk meredam emosi kamu atau kesemrawutan pikiran kamu tuh juga bisa. Oke, itu untuk Capricorn ya. Yuk kita lihat klarifikasinya. Oh, udah jatuh 2. Oke. Oh my god. Rain, Why Destiny? Kenapa takdir ya? Soundtracknya lagunya Full House ya. Wow, kamu sama si dia meskipun nggak ada komunikasi, tapi ada rasa kesedihan kalian ketika berpisah, dan kamu mempertanyakan, atau mungkin yang dia rasakan, dia mempertanyakan kenapa semesta itu mempertemukan kalian kalau pada akhirnya hanya akan memisahkan kalian gitu ya. Jadi perpisahan ini kayak memberikan apa ya, luka satu sama lain, ruang kesedihan antara kamu sama satu sama lain, antara kamu sama si dia. Cari aja ya liriknya, lagunya kayak gimana ya, lagunya Rain ya, Why Destiny, dan di sini Yovie and Nuno ya, Janji Suci. Mungkin si dia pengen nikah sama kamu ya, dia pengen punya komit sama kamu ya. Oke, itu untuk Capricorn. Yuk kita lihat inisial namanya. Oke, di sini ada V Viva, ada I Indonesia, ada kakak. Oke, ada kakak lagi kuat, ada Yolanda, mungkin di sini ada namanya Vicky ya. Oke, di sini ada R Romeo, Elizabeth, ada Saint Malik, ada Alex, mungkin di sini dia namanya Reza ya. Ada Nona, Ulfa, Xavier, oke, atau mantan ya, Queen, Mario, William ya, Ulfa, W-nya kuat lagi ya, William, Yolanda, Hui, Viva, Ola ya, M, Mario, ada L, Luna Maya, Enona ya. Oke, itu inisial nama kamu ya, bisa nama kamu, nama si dia, nama panggilan, nama tengah, nama julukan, atau nama apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia ya. Oke. Tentang sebuah perubahan baru dalam kehidupan. Oke, ini bisa nomor bulan, tanggal, tahun lahir ya. Oke, di sini ya, kata kembar yang sering kamu lihat, di sini ada sebuah perubahan baru yang
akan terjadi sama kamu ya. Mungkin kamu yang ingin merubah sesuatu tatanan hidup baru dalam kehidupan kamu, tapi kamu hanya merasa ragu sih sama tujuan kamu. Apakah ini tuh berhasil atau enggak? Kalau kamu pengen keluar dari pekerjaan, kamu pengen mencoba bisnis baru, apakah ini nanti berhasil atau enggak? Itu yang masih menjadi kendala kamu, menjadi ketakutan kamu. Jadi kayak kamu tuh masih bingung, apakah aku bisa melewati tantangan ini gitu. Ya, ya kamu tetap percaya sama diri kamu sendiri. Kamu bisa kok melewatinya ya. Kamu bisa bertahan sampai segini kan ya emang kamu hebat gitu ya. Kenapa harus takut sih gitu loh ya. Oke, nggak usah menakutkan segala sesuatu kalau belum apa ya, kan belum tentu itu terjadi gitu loh. Ketakutan itu kan hanya ada di pikiran kamu aja sebenarnya, ya. Terkadang ya malah kadang kita menakutkan sesuatu malah terjadi beneran. Jadi ya jangan menakutkan segala sesuatu. Jadi ya udah, terus aja, terjang aja, kenapa harus takut gitu, ya. Oke, itu untuk Capricorn ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di Hoki Ular Kayu. Thank you udah nonton. Selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kataku atau penyampaianku yang kurang berkenan di hati kamu, mohon dimaafkan. Bijaksana dalam menyikapi setiap readingan ini. Ini bersifat general dan vice versa. Dia bisa kebolak-balik antara kamu sama si dia ya, sesuaiin aja. Bila butuh pembacaan lebih akurat, silahkan ambil personal reading denganku. Keterangannya di bawah deskripsi di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe bila kamu suka. Dan thank you udah mencapai 10.000 subscribe. Akan jelaskan besok ya, cepatnya kok. Untuk bagi-bagi giveaway ya. Bagi-bagi giveaway untuk syukuran lah ya. Syukuran kecil-kecilan aja, thank you. Dan semoga kelimpahan dan kebaikan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching dan sampai video. Thank you so much. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah.